Iya. Mana baju? Kok gue yang di dalam, kok gue yang di dalam. Enak sih. Lah, lu nggak pakai? Ini kenapa nggak nyala ya? Bisa cok, nggak bisa. Gue bakal ganti baju soalnya. Cek. Azan maghrib pun berkumandang. Raden pun pulang ke rumahnya. Hari ini cukup melelahkan ya. Lebih baik saya istirahat saja. Tapi dipikir-pikir omongannya Naka bener juga ya. Tapi gak mungkin gak sih? Masa iya hal itu bisa terjadi? Ini lebih-lebihin aja gak sih? Udahlah, lebih baik gua cepat-cepat untuk istirahat. Ini susah juga celana gue ya. Gimana ya celana gue nih ya? Udah lah, tidur aja. Udah yang gak bener-bener. Raden pun tertidur dengan nyenyak. Raden bermimpi bahwa ia masuk ke zaman penjajahan dahulu. Saat itu, ia terlihat sedang berjalan santai. Namun, tiba-tiba ia tertembak. Gila. Gua ketembak. Gua nggak apa-apa kan? Lah. Ini gua di mana? Ini kayak bukan tempat gua dah. Gua harus kemana ini? Gua harus keluar. Gua harus ngecek yang lain. Ini semua nggak bener nih kalau seperti ini. Ini baju siapa lagi? Tapi cukup ya, pas juga di gua. Ih, ada apa nih nih? Wah, beneran kayak di masa lalu gitu ya? Jangan dicela. Ini tali ini buat apaan ya? Kesiniin kali ya? Iya ya, kesini coy. Ya ini harus mah dimasukin. Ada nanti aja ya. Iya. Kita jalan-jalan dulu aja nih, kita cek-cek. Oke, udahlah. Mana ya? Ini gue esleting. Udahlah, gue harus cepet-cepet keluar nih. Mana ya? Lewat sana aja lah. Saat Raden berjalan, ia merasa bahwa Raden bukan di rumahnya sendiri. Tempatnya sangat asing bagi Raden. Setelah Raden memastikan semuanya ruangan dengan baik, ia pun pergi keluar untuk memastikan lingkungan yang berada di sekitarnya. Apakah lingkungan itu ikut berubah atau tidak?
Aduh, hareudang kieu di dieu mah euy. Eta sahanya? Orang karak ningali. Samparkeun we lah. Hapunten, A. Si A. Naka sahanya? Orang mah Ujang lain Naka, A. Ujang. Heeh. Si A-nya orang baru ya di sini. Iya, baru 30 menit yang lalu. Masa ya baru 30 menit? Iya. Kok saya gak ada lihat orang dari tadi pindahan ya di sini? Emangnya si A rumahnya di sebelah mana ya? Di sebelah sana. Di sana. Si A anak Tuan Van der Meer ya? Iya, saya baru tahu dia punya anak 2 laki-laki. Oh iya, masa si A nggak kenal si Van der Meer? Siapa itu Van der Meer? Van der Meer kan bapaknya si A. Masa iya nggak tahu? Bapak saya. Iya. Oh iya, namanya siapa ya? Raden. Raden. Kulitnya bersih, bajunya rapi. Masa iya namanya Raden? Iya Raden. Kayaknya baru bangun ya. Ya kan? Iya. Ya gitulah. Ya udah saya duluan ya. Saya lagi buru-buru soalnya. Iya. Ya udah tuh ya. Nama siapa tadi ya? Ngomong doang nggak ngasih tahu namanya. Tapi nih, gua pulang kemana ya? Udahlah, coba-coba aja. Ke sana kali ya. Raden pun berjalan untuk menuju kembali ke rumahnya itu. Sesampainya Raden di rumah, ia melihat seorang laki-laki yang kelihatannya lebih tua dari dia. Raden pun menghampiri laki-laki tersebut. Hei, Siapa itu? dari mana saya, Peter? Peter. Papa mencarimu dari tadi. Apa kamu tidak mendengar apa yang saya ucapkan? Dia ngomong sama saya. Siapa yang kamu panggil Peter? Selain tuli, ternyata kamu bodoh. Wow. Apa kamu lupa ingatan? Atau ini dampak kamu bermain dengan bumi? Hei, memang apa bedanya kamu dengan mereka? Tentu berbeda, bodoh. Orang seperti kita lebih mendapatkan semuanya. Pendidikan, kesehatan. Mereka, jangankan pendidikan. Membaca pun mereka tidak bisa, Peter. Setidaknya tata krama mereka lebih baik daripada orang yang berpendidikan seperti kamu. Apa maksudmu? Bahkan orang yang berpendidikan seperti kamu saja tidak menjamin kepintaranmu. Kurang ajar kamu, Peter. Raden pun bergegas keluar meninggalkan Johan. Terlihat dari buku yang ia pegang, ia bernama Johan, kakak laki-laki Raden. Johan memiliki sifat yang berbanding terbalik dengan Raden di masa lalunya. Raden pun bergegas keluar dari kamarnya. Hari ini Raden ingin mencari teman sebayanya. Kau ingin pergi bersama teman-temanmu itu? Tidak usah ikut campur, urus aja urusanmu. Sekali lagi saya peringatkan, jangan sampai papa tahu kalau kamu bermain dengan para budak itu. Lancang sekali omongan. Gak ada budak di sini. Raden pun meninggalkan Johan sendirian di rumahnya. Hari ini Raden ingin sekali mencari teman. Ia pun berkeliling kampung dengan berjalan kaki. Saya ingin belajar lagi nih di pondok. Naka,
Ujang. Anu kamarinya. Kenapa ya, A? Kamu ingin pergi kemana? Saya ingin belajar adik bersama teman-teman. Oh, boleh saya ikut? Boleh, tapi di sana teh banyak pribumi, A. Memangnya tidak apa-apa? Tidak apa, tidak masalah bagi saya. Ya udah tuh kalau gitu. Ayo ikut aku. Mari. Mari teman-teman, bantu aku untuk membawakan peralatan belajar kita hari ini. Apakah di sana hanya untuk kegiatan belajar mengajar? Di sana teh ada Isabel yang mengajarkan kita. Tidak Bagas, seperti ini. Nah, teman-teman boleh duduk ya yang Apakah rapi. untuk bisa Kita akan berenang mulai juga? pembelajaran kita hari Jadi ini. kita bermain dan membaca teh bersama Isabel di sana teh. Sudah. Ya tuh kalau gitu. Lagi pada apa nih di sini? Kita sedang belajar. Isabel. Kamu ingin ikut? Dia itu siapa ya? Isabel teh yang mengajarkan kita belajar dan menulis. Oh, Coba-coba lihat dulu itu. boleh saya perkenalkan dengan mereka? Keluarga baru kali ya? Boleh? Dari cara berpakaiannya sih berbeda Ayo, dengan ayo. kita pribumi. Mungkin dia sama seperti kamu, Bel. Ya, sepertinya iya. Teman-teman, perkenalkan. Peter, nama saya Peter. Dari nama dan cara berpakaianmu, sepertinya kamu kan orang pribumi. Memang bukan. Saya anak dari Tuan Van der Meer. Wondermit? Brengsek! Bagas! Pergi kamu dari sini! Ayam boleh tangan bodoh! Dimarah-marah. Aku mati tangan ayammu! Bagas? Bagas, cukup. Bisakah Dia teh Bagas tidak bisa? tahu apa-apa, Bagas. Tahu apa? Tidak mungkin Ujang! Dia pasti Udah, tidak Bagas. berbeda seperti ayahnya maupun kakaknya. Kamu teh tidak boleh menyamaratakan orang seperti itu, Bagas. Bagas. Kau masih mau membela manusia iblis ini Ujang? Kan aku sudah bilang dia teh tidak tahu apa-apa. Brengsek kamu Ujang! Bagas. Mana? Peter yang menyaksikan kejadian tersebut pun semakin penasaran. Aku nggak tahu apa-apa. Siapa sebenarnya ayahnya di mata mereka. Maaf, Tuan Peter atas perilaku teman saya tadi. Tidak apa, tidak masalah bagi saya. Dan saya ingin bertanya sesuatu. Boleh, mau nanya apa ya? Siapa papa saya di mata kalian semua? Wondermit. Van der Meer. Ya, Yang saya tahu mah dia hanya tuan tanah ya di sini. Bukan hanya itu, Jang. Dia juga tuan yang menerapkan perbudakan paling kejam di tanah ini. siapa nona ini? Kamu ingin tahu aku siapa? Tentu. Aku adalah Isabel. Bisa. Memiliki darah londo, tapi tidak seperti kamu. Keluargamu pembunuh. Hei, tunggu nona, tunggu. Kalau begitu kita sama-sama memiliki ayah penjajah. Hei, tidak sopan kamu. Apa maksudmu? Isabel mengajarkan kami belajar membaca di sini. Kamu tidak pernah berperan apa-apa, Peter. Sudah tuh cukup Pramadita, jangan begitu atuh. Ya udah kita lanjut belajar aja, ayo. Tunggu dulu, Jang. Aku yakin pendidikan yang Tuhan dapatkan pasti jauh lebih bagus daripada kita di sini. Lantas untuk apa Tuhan di sini? Apakah ada larangan untuk orang berhenti belajar? Sudah cukup. Lebih baik kita lanjut saja belajarnya. Iya, kita Ya udah tuh kita lanjut aja yuk belajarnya. Mari. Sudah tuh Pramadita. Setelah perdebatan itu pun mereka semua melanjutkan pembelajarannya. Raden benar-benar memperhatikan temannya dengan Ini baik. teh buku saya Sampai nih. akhirnya ia benar-benar berpikir kalau sepertinya hanya Ujang yang bisa dijadikan teman. Nah, teman-teman, mari Ya, kita Isabel. lupakan permasalahan yang tadi. Ya, betul. Kita mulai pembelajaran kita dari awal. Hari ini kita akan belajar yang namanya mengeja. Teman-teman ikuti aku. B-U-B-U K-U-K-U. Dibaca Buku. betul sekali Ujang. Eis. Kita lanjut. Eh. S-A-S-A Y-A-Y. Dibaca Saya. betul Nah, lagi Ujang. kita teh, Ayo teman-teman, euy. seperti Hebat, Ujang. Kau hebat sekali. D-I-D S-I-C N-I-N-I. Dibaca Di sini. benar sekali Nice. Ujang. Coba Itu, Ujang orang teh. baca dari awal sampai akhir. Buku saya di sini. Betul sekali Ujang. Hebat sekali Ujang. Teman-teman semua, Eh. sepertinya Ujang sudah lumayan pintar membaca di sini. Nah, aku berharap teman-teman semua juga bisa seperti Ujang nantinya. Saya mau belajar mulu Isabel di Nah, rumah. kita harus mencontoh Ujang. Dia membaca bukunya setiap hari. Teman-teman juga harus buka buku kalian. Nah, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian.
kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Kalian setuju? Setuju. Kalian sudah tuh boleh kalau menutup gitu. buku kalian masing-masing. Kan buku Ujang, itu, Ujang. boleh Iya. kamu membantu saya membawakan peralatan ini? Boleh Isabel? Yuk, Saya Kita angkat bawa. dulu ya. karpetnya teman-teman, jangan lupa dilipat. Lain kali sepertinya kamu tidak perlu lagi datang ke sini. Kenapa? Naila, tolong. Apakah ada larangan untuk orang seperti saya menginjakan tempat ini? Oh, enggak. Benar juga. Orang seperti kamu putih, rapih dan juga wangi. Mana mungkin tempat terlarang. Tolong Indah. Oh, lihat kami. Kami punya tempat terlarang, suka diinjak-injak. Mana mungkin bisa hidup damai. Mana mungkin bisa hidup damai. Mana mungkin bisa hidup damai. 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 Kau tahu Nona, kita baru pertama kali bertemu. Kenapa kau terlihat sekali sangat membenci saya? Padahal saya dengan Isabel sama. Tentu saja berbeda bodoh. Saya membenci keluarga Van Hai, der lepas, Meer. Saya bahkan berani bersumpah bahwa saya tidak tahu apa yang telah ayah saya lakukan kepada kalian. Pembohong. Sudah aku cukup Ramadita. Kamu teh dari tadi saya lihatin berantem aja sama Peter ya. Kamu teh kenapa sih sama Peter? Kayaknya kamu gak suka banget sama dia. Ya sudah tuh Peter, ayo aku antar pulang. Aduh. Kamu saya kamu jalan-jalan di sini. Panas. Raden dan Ujang pun meninggalkan tempat tersebut. Ada banyak pertanyaan di kepala Raden. Terlebih lagi tentang Bagas. Bagas terlihat sangat membenci Peter. Padahal mereka baru saja pertama kali bertemu. Apa ya sama Pramandita? Soal itu saya tidak tahu. Saya itu Bagas kenapa ya? Iya. Saya bertanya-tanya. Oh. Tewas? Siapa pelakunya? Pertanyaan ini mah coba kamu tanya Johan aja ya. Baik kalau begitu. Johan lagi. Oh ya. Baik. Baik, terima kasih Ujang. Ruang tamu, ruang tamu. Raden pun memasuki rumahnya. Saat ia berada di dalam, terlihat kakaknya dan seorang yang lebih cukup tua di sana. Peter! Dari mana saja kamu? Saya belajar bersama di pondok. Belajar bersama? Ya. Dengan anak-anak kotor itu? Kotor. Mereka tidak ada yang kotor, Papa. Mereka semua bersih. Bersih? Itu. Mereka itu seorang budak, Peter. Budak. Mereka bukan budak, Papa. Mereka hanya para pekerja yang membantu kita. Dengan menjual diri mereka dengan harga yang murah. Asal kamu tahu, Peter. Mereka hanya menjual diri mereka. Bukan jasa mereka. Jadi apapun yang kita lakukan untuk mereka,
Itu dan lagi pula, kita sudah membeli mereka bukan? Tanpa sedikit pun rasa kasihan. Rasa kasihan? Untuk apa? Seharusnya mereka sudah tahu konsekuensi mereka untuk menjadi seorang budak. Hei Johan, mereka hanya terpaksa karena keadaan. Saya tidak peduli apapun alasannya, Peter. Saya tidak peduli. Kalian semua memang benar-benar orang yang berhati iblis. Apa? Kurang ajar kau, Peter. Habis kamu. Sementara itu, Parmadita dan Bagas sedang berbincang tentang perbudakan yang semakin marak di negara ini. Bagas, lemes banget sih. Coba deh lihat kampung kita sekarang. Mana orang-orangnya? Aku yakin setengah dari warga kampung kita sudah menjadi budak Vandermeer. Bagaimana menurutmu? Selain menjadi budak Vandermeer, mereka semua adalah penjilat dari Vandermeer. Penjilat? Maksudmu apa? Seperti yang kamu lihat di sana, mereka semua terlihat baik di depan Vandermeer. Padahal kenyataannya mereka bisa saja mengkhianati Vandermeer. Bahkan sampai detik ini pun tidak ada satupun dari mereka semua yang tidak menuruti keinginan dari Vandermeer. Ya, aku setuju dengan pendapatmu. Sekarang Vandermeer memang berada di kekuasaan teratas. Lihat, di mana warga-warga kita? Warga-warga kita sudah menjadi budak Vandermeer. Vandermeer adalah orang yang sangat menjijikan. Bahkan kakakku saja jadi korban dari mereka. Kakakmu, itu kan sudah lama. Kalau dipikir-pikir lagi, bagaimana jika bukan Vandermeer pelakunya? Bukan Vandermeer? Sudah jelas di sana. Pada saat aku mati, ada Johan di sana. Bukan hanya bertanya, bodoh. Tapi kalau dipikir-pikir, kau pernah berpikir tidak untuk menghancurkan keluarga Vandermeer? Tentu saja, setiap pagi sampai malam aku selalu berpikir bagaimana cara menghancurkan keluarga itu. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Bekerja sama. Bagas, Bagas, kita bisa mati di tangan Vandermeer. Ceroboh. Kenapa pemikiranmu sempit sekali? Kenapa kita tidak ajak Ujang dan juga Isabel? Ujang, Isabel. Aku yakin gadis itu pada saat dia masuk rumah Vandermeer, dia pasti sudah mati di sana. Tunggu. Kenapa kalian memanggil namaku? Tidak, kami hanya merencanakan hal yang menyenangkan saja. Betul kan? Itu bukan rencana menyenangkan, itu rencana gila, bodoh. Atau jangan-jangan kalian ingin menjualku kepada Vandermeer ya? Sepertinya aku tidak pernah berpikir seperti itu, Isabel. Tapi idemu sangat bagus. Kita setuju. Dasar laki-laki gila. Aku akan bilang kepada ayahku kalau sampai kalian berdua menjualku kepada Vandermeer. Tidak. Kami hanya berencana. Bercanda. Lihat wanita ini. Dasar cengeng, kamu ikut kami tidak? Ikut kemana? Tentunya menghancurkan keluarga Vandermeer. Lalu bagaimana caranya? Belum tahu. Aku tahu caranya. Pikirin dong. Aku tahu caranya. Isabel! Isabel, jangan teriak-teriak atuh. Maaf, Ujang. Hei teman-teman, Lagi. aku tahu caranya. Kita tinggal mencuri barang-barang berharga Vandermeer. Ujang, Ya, kamu yang mengajak dia ke sini. memangnya kenapa? Kalau saya ngajak ke sini, kamu teh tidak kasihan dengan lebam di pipinya? Itu tuh pantas untuk dia, bahkan seharusnya dia itu mati. Kamu teh tidak boleh berbicara itu, Pramadita. Dia teh punya tujuan yang sama dengan kita. Ya udah tuh, kita temani Peter seperti kita menemani Isabel. Bagaimana?
Aku tidak setuju. Bagaimana bisa kita semua berteman dengan orang yang keluarga pembunuh? Ari kamu teh kenapa Bagas? Sejak kapan kita berteman pilih-pilih orang Bagas? Pan aku sudah bilang eta teh kesalahan papanya bukan kesalahan dia. Tetap saja Ujang, kelompok mereka lah yang menganggap kita semua itu adalah orang rendahan Ujang. Tidak, aku tidak akan seperti itu. Kalau kau tahu, ibuku dulu adalah seorang pribumi. Jika saya menganggap kalian rendahan, sama saja saya menganggap ibu saya rendahan. Dan itu tidak mungkin terjadi kan? Tuh dengar. Bagaimana bisa kita semua percaya kepada kamu? Kita semua tahu Van der Merwe adalah orang yang suka berkhianat. Jika saya berkhianat, bunuh saya. Bagaimana? Baik, kita akan terima Peter jadi teman kita. Kamu yakin Isabel? Tentu saja aku yakin. Kau lupa Pramadita. Ayahku adalah seorang penembak yang handal. Aku akan menyuruh ayahku untuk menembak Peter kalau sampai Peter mengkhianati kita semua. Tentu Bagaimana? tidak. Terserah. Ya sudahlah tuh kalau gitu. Ya udah kita susun rencananya dari sekarang yuk. Ayo tuh. Mari. Oke, untuk hari ini saya beritahu kepada kalian secara umum saja. Ya. Di rumah Van der Merwe ada 4 orang penjaga. Di antaranya di sana ada William. Dia adalah ketua dari semua penjaga itu. Kedua ada Hedrick. Ketiga ada Hans. Ya. Yang keempat ada Arthur. Arthur? Ya, para penjaga itu menurutku mudah untuk dilabui. Tapi Hans, dia cukup orang yang tegas. Oh begitu. Kalau si William teh sahanya? William itu adalah ketua. Kan sudah aku bilang tadi. Oh ketuanya. Iya. Bener dong Ujang, lupa-lupa mulu. Ya sudahlah tuh kalau gitu. Kita lanjut besok aja ya. Ya sudah. Pagi juga sudah sore. Baik. Ya Baik udah kalau tuh. seperti itu. Saya antar Peter pulang dulu ya ke sana. Mari. Isabel ayo. Ayo Peter. Kamu yakin dengan rencana ini? Enggak yakin. Lakuin Aku aja. yakin kok. Aku yakin dengan Peter. Siapa yang mau minum? Di tempat lain, sekelompok anak buah Van der Merwe sedang memantau kinerja para budak. Teriknya matahari membuat beberapa pekerja merasa pusing. Terlebih lagi, mereka belum mendapatkan makanan. Taruh yang belakang, taruh yang belakang. Kayaknya aku pusing deh. Tes. Hei kau, berjalan yang becus. Berjalan yang becus. Malas sekali. Sedang apa kau? Tuh, Wan, aku Apa? Yang benar kalau ngomong. oleh jaluk mangan ora. Soale ketwingi aku durung mangan. Saiki awakku ngerasa ora kepenak. Apa? Makan? Kau lihat, pekerjaan kau saja belum ada setengahnya. Tapi kau sudah makan. Dasar lemah. Budak malas. Cepat bekerja. Tapi Tuan, kami benar-benar belum makan selepas dari ladang. Bahkan kami tidak memiliki uang untuk membeli makan. Tolong kami Tuan. Urusan perut kalian bukanlah urusan kami. Kalian pikirkan sendiri dan percepat pekerjaan kalian. Saya tidak ingin lagi mendengar satu pun kalimat yang keluar dari mulut kalian. Kalau kalian masih menjawab, kalian berdua akan mati dapatkan hukuman kalian. Makanya tidak mau makan. Tapi Tuan,
terlambat. Kamu tidak pantas bekerja dengan kami. Kau lihat ini. Berani-berani kamu nampar. Kau lihat ini. Wanita macam ini dipekerjakan di tempat kita. Hahaha. Kau cepatlah, cepat lanjut bekerja. Cepat, cepat lanjut bekerja. Fania, Fania. Di satu sisi, Peter sudah selesai bermain dengan teman-temannya pun segera pulang. Tetapi ia tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan ke ladang rumahnya yang terhubung langsung dengan ladang. Di sana, ia melihat banyak sekali pekerja yang sedang bekerja. Capek sekali. Hari ini aku belum makan dan keadaanku lagi kurang baik. Bajuku kotor sekali. Kau harus ngapain saja? Hari ini pekerjaan banyak banget. Kamu udah makan? Belum. Kita pasti nggak bakal dapat makan dari mereka. Tentu saja. Sangat lapar. Iya, kita pasti nggak bakal dapat makan. Kamu dapat berapa tumbuhan? Sabar, jangan gerak-gerak. Hari ini ladang lagi sedikit sekali. Jadi cuma dapat sedikit. Panas sekali Maaf, hari kalau ini. sakit. Aku sangat lelah. Sorry. Aku seperti pingsan. Kamu nggak apa-apa? Masih bisa bekerja? Masih. Tapi aku lemah sekali. Pasti kita beneran tidak dapat makan dari mereka. Gimana ya? Aku sangat tidak kuat. Maaf ya. Panas sekali. Begini nih. Aduh, sakit ya. Bagaimana ini? Selanjutnya kita harus melakukan apa ya? Pekerjaan masih banyak. Ya, aku lelah sekali. Hanya berdiam saja di sini. Hanya duduk saja. Bukankah ini jam istirahat? Betul, Tuan. Kita tidak dibatasi makan, Tuan. Hedrik, Tuan. Salah satu dari mereka yang saya tahu ada yang bernama Hedrik. Hedrik! Hedrik! Mari kau! Ada apa Tuan? Kau yang namanya Hedrik? Ya Tuan, saya Hedrik. Cepat bawakan mereka roti. Tapi pekerjaan mereka belum selesai. Cepat! Baik Tuan. Kok gak disalah? Nona, aku ingin bertanya sesuatu. Boleh, Tuan. Kenapa di ladang ini banyak sekali budak perempuan seperti kalian? Bukan budak laki-laki. Tentu saja karena bayaran kami lebih murah daripada para budak laki-laki. Oh, seperti Selain harga kami lebih murah, kami juga dapat melakukan banyak pekerjaan, Tuan. Tidak hanya di ladang, tetapi di dalam rumah juga. seperti Ya itu. benar, kami bisa mencuci baju, mencuci piring, bahkan mencabuti rumput. Maka dari itu, jangan meremehkan kami sebagai perempuan. Saya tidak akan meremehkan para penguasa bangsa nantinya. Ya sudah, kalau begitu saya izin pamit ke belakang ya. Kalian jangan lupa memakan roti yang nanti diberikan. Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan. Berani sekali kalian. Pekerjaan baru sedikit. Minta makan. Hah? Ah, mahal sekali ngasih makan ke kalian. Dasar budak rumah. Kenapa orang seperti kami harus memberi makan budak seperti kalian? Kalau bukan karena perintah dari Tuan Peter, saya tidak sudi untuk memberi makan kalian semua. Dasar budak kotor. Di, ada apa ya dengan mereka? Kenapa tiba-tiba baik seperti itu? Apa kalian tidak curiga? Sudah, jangan seperti itu. Lebih kita Tapi rotinya cuma satu. Memangnya kita bisa kenyang dengan roti satu ini? Tidak apa-apa, sudah bersyukur saja. Ayo kita makan, setelah itu kita lanjutkan pekerjaan kita. Ayo kita lanjutkan.
Setelah itu Peter pun memasuki rumahnya. Akan tetapi dari kejauhan ia sudah melihat seorang yang sepertinya sudah menunggu ia sejak tadi. Enggak. Udah belum? Hei, Orang itu lagi. kamu tahu Peter, Kenapa? kamu bukan seperti Peter yang saya kenal. Apa? Apa maksudmu? Peter yang saat ini terlalu baik untuk menjadi seorang Peter. Terlalu baik. Kalau kamu mau tahu, dahulu kamu yang paling kejam di sini. Kalau begitu, biar aku beritahu kepada kau. Semua orang di dunia ini, pola pikirnya pasti akan terus berubah. Jadi, wajar saja saya bilang seperti itu. Kamu akan dimarahi habis-habisan oleh papa karena telah memberi mereka makan, Peter. Emang kenapa? Mereka semua lapar, Johan. Mereka semua butuh makan dan mengisi energinya kembali untuk kembali ke bekerja. Kenapa kamu sangat membela mereka? Mereka adalah pribumi yang rendah dan lemah, Peter. Wow, Johan. Biar aku beritahu kepadamu. Darah di dirimu ini bukan darah Netherlands asli. Kau ini setengah darah pribumi. Saya tidak akan pernah menganggap setengah darahku adalah pribumi. Saya tidak sudi mengakui darah bangsa yang lemah. Bangsa lemah akan kubuktikan. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat. Jangan lupakan. Saya akan melaporkan semuanya ke papa. Saya tidak takut sama sekali. Peter pun meninggalkan Johan. Ia menunggu Vandermeer sampai malam. Laki-laki itu memang jarang di rumah akhir-akhir ini. Peter penasaran apa yang sedang Vandermeer lakukan di luar sana. Peter, apa yang kamu lakukan di ladang tadi? Bermain bersama. Kenapa kamu memberi mereka roti? Oh, soal itu tentu saja. Karena mereka semua lapar, Papa. Lapar? Iya. Mereka hanya seorang budak, Peter. Jangan pedulikan mereka. Dan lagi pula, potong roti hanya untuk lebih mewah untuk mereka. Mereka bukan budak, Papa. Mereka adalah para pekerja yang membantu kita dan mereka bukan hewan yang dipaksa untuk terus-menerus bekerja. Mereka semua butuh istirahat. Istirahat? Siapa kamu sebenarnya? Kamu bukan Peter yang Papa kenal. Peter yang Papa kenal tidak memikirkan perasaan orang lain dan tidak memikirkan hati orang lain. Tentu saja saya Peter. Lalu kalian menganggap aku apa? Hantu. Hei Peter, peringatkan sekali lagi padamu. Jika kamu mengganggu kami di rumah ini lagi, Papa tidak akan segan-segan untuk membunuh kamu. Ada saja orang itu. Tentu saya bukan Peter. Saya Raden. Bahkan saya belum tahu bagaimana cara keluar dari tempat ini. Sudahlah. Lebih baik saya merencanakan untuk besok. Akan tetapi Peter tidak memikirkan hal itu terlalu lama. Ia ingin fokus memikirkan bagaimana cara membebaskan para budak. Ia memikirkan banyak sekali hal yang tidak adil di sini, seperti adanya kasta. Ia melihat bahwa orang-orang Eropa lah yang memiliki kasta tertinggi di sini. Sedangkan orang pribumi menempati kelas paling bawah. Itu tidak adil menurut Peter, karena pribumi lah yang punya tanah. Namun mereka yang menjadi budak di negara sendiri. Karena itulah ia ingin membebaskan para budak. Ayo Ujang, kita bertemu kembali. Ayo, Iya. semua Bagas, Isabel, kita harus melanjutkan strategi kita untuk menghancurkan Vandermeer. Mari. Iya Pramadita. Oke teman-teman. Istilahnya, kalian bisa lihat bulat-bulat ini. Ini contohkan adalah Kau yakin rumah kita pakai Vandermeer. ilustrasi ini? Oh, tentu. Kenapa tidak? Semua cara tentu bisa. Apa Oke. Ujang bisa mengerti nanti? Jadi, ini adalah rumah Vandermeer.
Oke. Dan untuk masuk rumah ini, satu-satunya cara adalah melewati rumahnya. Gimana? Penjaga ini teh hidup. Sepertinya aku mau buat sesuatu. Hah, ini dia. Wow. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi Bagas? Kalian semua sibuk berdiskusi, jadi aku tidak enak untuk memotong pembicaraan kalian. Sudah tuh lanjut. Kok tidak ada ide, Bagas? Aku punya ide tambahan sebenarnya. Kenapa kita tidak bakar saja ladangnya? Supaya para pekerja tidak perlu bekerja keras lagi. Astaga, kenapa kau harus diciptakan menjadi wanita yang emosian? Apa kamu tidak berpikir untuk berbicara seperti itu, Bagas? Bagaimana jika kita membakar ladang itu, justru kita yang akan menyusahkan para penjaga ladang di sana? Pikir lagi dong, aneh. Tunggu dulu. Kenapa kita tidak menculik para budak itu? Setidaknya mereka bisa keluar dari rumah Vandermeer. Betul. Bagaimana bisa? Penjaga di sana kan sangat ketat. Sebelum kita masuk juga kita sudah tertangkap terlebih dahulu. Iya sih. Hei Peter, kamu tidak ada saran? Tentu ada. Bagaimana? Aja. Jadi satu-satunya cara kita kali ini adalah membeli para budak. Membeli budak Ya. menggunakan uang. Sabil, kepintaranmu berkurang hari ini. Ya aku kan tidak tahu Pramadita. Lanjutkan. Baik. Kita membeli para budak dengan hal yang tadi, mencuri brankas Vandermeer. Di rumahmu. Ah, tentu. Penjagamu itu sangat ketat. Aduh, kalian ini semua kenapa tidak pakai otak sih? Hal itu adalah urusanku. Awas saja kalau kamu tidak benar, Peter. Tenang saja, Bagas. Kita akan menggunakan rencanamu, yaitu membakar para ladangnya. Bagaimana caranya kita mencuri di rumahmu? Jadi, ketika saya membakar ladang, seperti ini. Kalian bisa lihat ini. Ketika saya membakar ladang, para penjaga pastinya akan terkecoh. Dan di situ kalian bisa memasuki rumah Vandermeer. Dan jangan lupa, brankas barang berharga Vandermeer ada di ruangan belakangnya. Oke? Sudah tuh kalau gitu. Sepertinya itu sudah cukup. Besok aja ya. Ya. Besok itu. kita akan bertemu di sini besok pagi. Lapangan ini. Dan kamu jangan lupa membawa linggis atau sesuatu hal yang lain untuk membuka kunci dari brankas Vandermeer. Baik atuh, nanti saya bawa ya. Oke, baik. Ingat linggis yang dibawa, jangan tang. Iya, Pramadita. Baik. Ayo. Sudah tuh. Mari. Kita ketemu lagi di sini ya. Ya. Saya antar Peter pulang ya. Iya. Tot. Mereka pun merencanakan rencana untuk mencuri di rumah Vandermeer. Mereka akan melakukan aksinya esok pagi. Peter, tunggu atuh. Oh iya, ayo. Ayo Pramadita. Ayo Bagas. Bagaimana? Kalian semua sudah siap? Siap, sudah. Si Bagas. Dari mana saja sih? Ini Ada aku saja, tunggu Kak. peta ini supaya kita tidak lupa. Oke, udah tuh Baiklah kalau gitu. begitu. Oke, berarti kalian semua sudah siap? Siap, sudah. Sebentar. Ujang, kamu bawa barangnya? Saya sudah bawa ini. Hebat sekali kau Ujang. Baik, kalian jangan lupa. Brankas Vandermeer ada di ruangan belakangnya. Sudah tuh. Baiklah. Oh iya, kamu teh jangan lupa ya mengalihkan dua para penjaga itu supaya kita bisa masuk nantinya. Tentu saja. Saya tidak akan lupa itu. Jika ada hal-hal yang berbahaya, akan aku beritahu kepada kalian. Sudah tuh kalau gitu. Awas aja kau Peter. Ayo kita laksanakan sekarang juga. Mari. Kita lupa sesuatu, Bos.
Setelah selesai mendiskusikan semuanya, mereka pun memulai aksinya masing-masing. Peter pun menuju ke ladang dan ia melihat pekerja yang sedang bekerja di sana. Hei, kau cepat bekerja. Cepat. Cepat. Ada yang bermain-main. Cepat kau ambilkan ini semua. Cepat. Bukan yang benar. Sungguh kejam sekali mereka. Hans. Sedang apa Tuan di sini? Sedang apa? Kenapa memangnya? Salah saya duduk di sini. Tidak salah Tuan, hanya saja jarang sekali kami melihat Tuan berada di ladang. Kalian ini hanya basa-basi saja. Bekerjalah dengan benar. Baik Tuan, kami pamit ke belakang dulu. Sebentar, ke belakang. Apa yang ingin kalian lakukan? Kami menjaga berangkas milik Tuan Vandermeer Tuan. Oh, kalau begitu tunggu sebentar. Saya ingin bertanya sesuatu. Tuan senang hati Tuan. Bagaimana progres di ladang ini? Kinerja mereka sangat lambat Tuan. Mereka sangat bermalas-malasan. Lambat. Hasil panen kita juga semakin berkurang harinya ya Tuan. Kalian harus pastikan hasil harus tetap meningkat. Terus paksa terus, kerja terus. Baik Tuan. Baik. Mari. Peter pun mengalihkan dua penjaga tersebut dengan mengajaknya berbincang. Di sisi lain, teman-teman yang lain pun sudah berhasil untuk memasuki rumah Vandermeer. Masuk. Ayo cepat tuh. Sabel mana? Ayo Sabel. Cepat tuh. Buruan. Teman-teman, tunggu sebentar deh. Mah, ini bukankah mudah dimasuki hari ini? Kenapa ya si Bagas? Penjaga pun dengan mudah dilabui. Rumah Kita belum selesai, bodoh. kita bernyanyi. Sudah ayo cepat atuh, kita nggak punya waktu lama-lama. Isabel, di mana Tuan Vandermeer nyimpen hartanya ya? Oh, di situ tempatnya. Itu. Ayo, Kotak cepat itu? kita ambil. Ayo cepat atuh. Masukkan semuanya. Masukkan jam. Masukkan jam. Pak, adit pelan-pelan. Mereka pun segera membuka kotak itu. Hei, siapa kalian? Jangan nol. Gak ketahuan. Cepat angkat tangan kalian. Sialan, Peter. Kan aku sudah Dari tadi bilang. Tuan Peter bertanya, Balik. Siapa kalian ini sebenarnya? Ha? kalau dia bukan anak Vandermeer, aku tidak mau menjawab dia. Semua pribumi ternyata. Oh, pribumi semua ternyata. Ada satu, Nona Belanda, Nona Isabel. Sedang apa kau bersama pribumi ini? Jangan macam-macam dengan saya. Diam kau. Coba, apa yang akan terjadi di keluarga kau, Nona? Jangan pernah sentuh keluargaku. Berani-beraninya kau. Hans, cepat panggil Hendrik dan Arthur. Cepat. Kita ketahuan. Iya. Kita ketangkap. Penyusup, bagaimana bisa ada penyusup? Bagaimana ya? Kami tadi sudah memastikannya dengan aman. Apa? Aman? Kalian lihat ini. Mereka berhasil merampok. Cepat, bantu aku mengikat mereka. Cepat. Kau ikut. Jangan sentuh-sentuh. Ayo, jangan sentuh. Sir. Cepat kau diam. Lepas. Diam kau. Jangan perlu banyak sakit. Diam kau bodoh. Pelan-pelan. Diam kau.
Aduh. Tangkap, masih saja banyak melawan kalian. Apa yang mereka ini lakukan, Bagas? Bagaimana ini? Peter yang mendengar itu pun terkejut. Ia mengkhawatirkan keadaan teman-temannya dan ia pun segera bergegas ke ruangan belakang. Berani-beraninya kalian merampok ruang Tuan Vandermeer. Kita lihat saja nanti. Gimana jadinya nasib kalian. Lucu sekali bukan kalian, lucu sekali. Siapa kalian semuanya? Kau tidak bertanya. Ujang! Aduh, Ujang! Sudah. Jika kalian berani masuk rumah itu. Yang lain diam. Seperti ini. Isabel. Ujang, geserkan badanmu. What are you doing in here, Isabel? Isabel. Sudahlah Ujang, tidak usah dibahas. Tidak penting. Hei, Peter. Teman-temanmu. Tidak. Aku tidak mendengar salah satu pun dari mereka. Sialan! Bisa-bisanya kamu mengenal kami di sini. Peter. Wah, apakah kamu akan menjadi Peter yang asli? Apa maksudmu? Habis kalian. Sudah aku bilang, Peter adalah pengkhianatnya. Diam kamu, dong. Aku ingin membunuh dia sekarang juga. Ramadita, jadi Peter berkhianat pada kita. Bagaimana caranya kita Siap, Tuan. keluarin? Aku tidak tahu Ujang. Jangan Ini tanya. Tuan, mereka berani merampok ruang Tuan Itu Vandermeer. lagi. Si keriting. Lihat mereka. Apa yang akan mereka lakukan dengan hasil curiannya? Untuk membeli budak yang kamu pekerjakan secara paksa di sini. Apakah ada bukti? Tunggu. Salah satu dari kalian. Nona Isabel. Hei, jangan macam-macam. Diam! Aku tidak berbicara denganmu. Apa yang Anda lakukan di sini? Orang tuamu pasti akan mencari, bukan? Para penjaga, Siap Tuan. cepat buka ikatan Nona Isabel. Cepat, kau bantu bukaan. Cepat. Yang lain diam, tidak ada yang berontak. Jangan macam-macam. Diam. Seperti ini masih saja melawan kalian. Maafkan aku teman-teman. Isabel. Aku akan membantu kalian melepaskan. Isabel. Isabel. Cepat, mari kita pindahkan mereka ke gudang. Cepat. Bangun. Kau tidak usah banyak berontak. Cepat. Kita mau dibawa kemana? Pak, tidak tahu. Cepat ikut saja. Cepat. Pas. Cepat kau ikut. Kita mau dibawa kemana? Pelan-pelan. Brengsek! Apa yang kamu perbuat, Peter? Berani kamu berkhianat kepada kita. Apa perjanjian kita kemarin, Peter? Aku tidak berkhianat, Isabel. Tolong dengarkan aku dulu. Kita tinggal satu langkah lagi. Setelah melakukan pengkhianatan hari ini, Ayo, kamu Isabel. masih berani untuk membujukku. Ayo, Isabel. Tinggal satu langkah lagi kita membakar ladang. Selesai. Aku tidak mau, Peter. Ayo, Isabel. Ayo, Peter, aku tidak mau. Tali ini. Bagas, kita bakal mati, Bagas. Aduh, bagaimana caranya kita lepas dari sini? Sepertinya kita akan mati di sini. Kamu udah makan? Belum. Aduh, Jangan mati dulu. badanku sudah sakit semua. Semoga Isabel. Cek. Isabel pun menolong teman yang lain. Dan Peter pun Baik, Peter. melepaskan mereka Ayo semua yang teman-teman, menjadi kita budak. keluar dari sini. Peter akan menghanguskan ladang ini. Cepat, kalian pergi dari sini. Bawa semuanya. Cepat, pergi dari sini. Hancurkan Vandermeer. Akan kita bakar ladang ini. Mari kita hanguskan seluruh ladang ini, Pak. Raden. Hancurkan Vandermeer! Kita bakar semua! Hancurkan Vandermeer!
Buah asap apa ini? Bakar semua. Buah asap. Buah asap kebakaran. Cepat kita cek ladang. Aku akan menyelamatkan teman-teman yang lain, Peter. Apa ini? Cepat cek ladang. Cepat. Cepat teman-teman, Cepat. keluar dari sini. Aku membantu kalian untuk keluar. Itu ada dari api. Isabel datang. Waran, cepat kau ambil air. Keluar. Cepat cari air. Teman-teman, keluar dari sini. Beruntung Isabel kamu menyelamatkan kita. Cepat Ujang. Kita harus pergi dari sini. Pramadita. Ayo Bagas. Cepat, keluar dari sini. Isabel pun menolong semua teman yang lain dan Peter pun melepaskan mereka semua yang menjadi budak. Kita berkumpul lagi ya di sini. Aduh, akhirnya. Benar sekali Peter, kita berhasil. Kita sudah bebas sekarang. Dan juga Astaga, baju kalian kenapa gembel banget? kasta paling bawah. Ya sudahlah tuh kalau gitu. Baju Kita kalian. tidak usah saling membeda-bedakan lagi ya. Iya, gembel. Ya sudah tuh. Kita akan Bohong! Mereka semua pembohong. Siapa mereka ini? Apa? Kami ingin tahu, Peter. Beberapa saat lagi, mereka lah yang akan menindas orang-orang seperti kami. Wow. Tenang dulu, Nona. Bagaimana bisa tenang, Isabel? Nyawamu sendiri itu sedang terancam. Tunggu dulu. Ada apa ini sebenarnya? Kau lihat ya? tidak tahu. Orang seperti kami akan diusir dari negara ini. Maksudku, orang yang memiliki darah di tubuhnya. Orang yang mengusir kami tidak akan peduli walaupun kami mencintai bangsa ini. Benar apa yang dikatakan oleh Clara. Sekarang, kamu harus berhati-hati. Dan kamu ingin tahu mereka kaum laki-laki akan menjadikan kaum perempuan sebagai budak. Tidak mungkin, Nona. Ya benar. Kita sebagai perempuan pasti bisa melawan mereka. Tapi kenyataannya Isabel. kita tidak bisa seperti itu, Nona. Secara pendidikan saja kita sudah beda, Nona. Astaga, apa bedanya? Lihat, kita semua selamat di sini. Kita yakin kita bisa merasakan pendidikan yang sama di sini. Bedanya di mana? Ayahku tidak pernah memperbolehkanku untuk bersekolah. Ia bilang kita sebagai perempuan tidak penting untuk belajar. Yang penting kita bisa mengurus rumah nantinya. Kamu dengar Pramadita, kalian sesama pribumi saja akan saling menjatuhkan. Apalagi terhadap kami yang memiliki darah campuran. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Sudah Isabel, sudah waktunya kita berhenti Isabel. bermain dengan pribumi. Nantinya kita akan disuruh menetap di sini dan dijadikan budak oleh mereka semuanya. Apa yang kalian bicarakan ini? Kenapa kalian ketakutan hal itu tidak akan terjadi? Kita semua tidak akan dianggap lemah jika kita menunjukkan kekuatan dan kemampuan yang bisa kita lakukan. Benar. Tetapi kenyataannya mereka semua benar Sekar, karena nantilah kitalah perempuan yang akan mati di tangan laki-laki. Benar, mungkin akan ada kematian perempuan di tangan laki-laki sekitar 7 orang atau bahkan lebih setiap bulannya. Mereka semua mati bukan karena kesalahan yang mereka perbuat, tapi karena kesalahan yang kalian perbuat. Ya, seperti baru-baru ini yang terjadi. Seorang anak perempuan yang hanya berdagang, tiba-tiba ia diperkosa dan dibunuh. Apakah kami serendah itu? Sudah cukup. Kenapa kalian memperdebatkan masalah perbedaan jenis kelamin sih? Tapi dengan kasus yang ada, artinya kalian semua sudah tahu apa yang terjadi di negara ini. Artinya kalian semua sudah rajin baca. Itu bagus teman-teman. Ada saja kok Bagas. Berarti kalian semua tes sudah pintar ya. Apakah ini waktu yang tepat untuk menguji Ini mereka? dia lagi. Astaga. Lagi pula kalian para perempuan. Lagi. Apa yang bisa kalian lakukan? Tidak tahu. Mencuci piring, mencuci baju. Bisa. Aku rasa itu tidak akan bisa menjadi pemimpin negara ini nantinya. Jaga kata-katamu Johan. Kau tahu, kita, Pak, semuanya pasti bisa. Dan aku tidak akan pernah mengikutimu. Aku tidak akan pernah mengikutimu entah kau ke Netherlands ataupun yang lain. Ini tempat lahirku. Tetap. Tarik ucapanmu sekarang, John.
Ucapanmu itu tidak benar. Apa maksudmu? Astaga, kenapa ada manusia sebodoh dia di tanah ini? Apa kita tidak boleh membakar dia sekarang juga? Isabel, kita tidak boleh berbicara seperti itu. Bahkan kalau dibakar pun baunya akan seperti kotoran. Kotoran. Tunggu dulu. Itu dia sih. Maksudku, apakah kamu terlalu bodoh untuk tidak bisa melihat sekitarmu sekarang? Dan apa katamu tadi? Perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Lihat kita, perempuan sekarang sudah bisa melakukan pekerjaan laki-laki. Seperti memotong rumput, mengangkat pasir. Lalu bagaimana dengan kalian para laki-laki di sini? Apakah kalian bisa melakukan pekerjaan perempuan? Saya kalau bisa. Pekerjaan kalian hanya membereskan rumah saja. Dasar laki-laki bodoh. Apa kamu bisa melahirkan dan menyusui? Kamu pikir itu pekerjaan yang mudah? Kurasa kamu tidak terlahir dari seorang perempuan. Di mana kamu? Pergi udah sana-sana ngapain? Sudah. Tidak pantas lagi untuk disini. Sudah semuanya. Sudah. Cukup. Jika terus berdebat seperti ini, kita hanya memperkeruh keadaan. Akan ada terjadi lagi perpecah belahan. Dan itu jangan sampai terjadi di bangsa ini. Bangsa ini harus tetap menjadi satu. Terus menjadi bangsa yang kuat. Bagaimana? Kalian semua setuju? Lagi pula, kita tidak perlu lagi membahas masalah perbedaan. Lagi pula perbedaan itu indah kan? Nah, saya tes setuju sama Bagas. Kalian semua tes setuju nggak? Setuju. Nah, ya udahlah tuh kalau gitu. Kita tidak usah saling membeda-bedakan lagi ya. Kalian semua bisa pulang ke rumah kalian masing-masing dengan selamat. Pergilah dulu kalian. Ya sudah tuh. Sabar, azan dulu azan. Gua nggak bisa. Siswa laki-laki beragama Islam. Aku juga ada sandal, aku juga ada sandal. Yaudah, lanjut. Standby ya. Gua ngomong kalian naik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ngomong kalian. Dah. Untuk teman-teman masih ada flash mob 3 menit lagi, abis itu kita akan berakhir. Terima kasih. Pada akhirnya mereka semua tidak mengenal apa itu perbedaan. Mereka semuanya tetap sama. Tidak ada lagi yang namanya tuan, nyonya, dan budak di sini. Mereka semua tidak lagi memandang kasta, ras, bahkan dari mana mereka berasal. Mereka sudah bebas berinteraksi dengan siapapun di sini. Ha!
warna-warni irama. Oh indahnya aku adalah Indonesia. Kita Indonesia. Raden pun terbangun dari tidurnya dan kembali ke kehidupan yang sebelumnya. Kagak diangkat ini. Memanggil doang lagi. Tidur apa dia dari kemarin kali ya? Gak tahu gue ya, samperin aja kali ya. Udah. Ya udah dah. Bener kan? Orang tidur 1 hari nggak ganti baju. Ini kayak bocah mati suri nih ya. Bangunin dah, bangunin. Den. Bangun. Buset, lu tidur seharian penuh. Lalu gue teleponin dari tadi. Ayo main. Ujang. Bagas. Anjir, jelek banget nama gue Ujang. Muka kayak gini Lah, Ujang. gue Naka di Ambara. Lu masih mimpi kali ya? Makanya tidur jangan lama-lama. Ya Ayo elah. main. Lu mandi lu. Udah, gue dari tadi nungguin lu di lapangan. Ayo main. Ayo bawa Udah, ayo dulu. buruan. Ayo mandi. Udah, ayo main. Dari tadi juga. Gua kagak dapet. Yuk, naik. Cewek. Pada akhirnya, Raden mendapatkan pelajaran yang berharga dari petualangannya itu. Ia belajar bahwa selagi kita bersama-sama, masalah sebesar apapun pasti akan selesai. Bahwa tidak ada si kaya dan si miskin, si hitam dan si putih di pertemanan ini. Ia juga belajar bahwa perbedaan adalah anugerah dari Tuhan yang sangat indah. Karena perbedaan itu, Naka dan Ambara bisa berbahasa Jawa dengan berteman dengan Raden. Raden bersumpah bahwa ia benar-benar bersyukur karena keragamannya yang ada di negara ini. Tunggu sebentar teman-teman. Bopi mau foto. Gak kelihatan gue nih.
Gue harus di depan. Foto futsal, foto futsal. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Ya, dah. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah.